Dampak pembangunan IKN Nusantara, rel kereta api sepanjang 2.428 km bakal membentang di Kalimantan. Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini. Berikut dampak pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Kabarnya rel kereta api sepanjang 2.428 km bakal membentang di Kalimantan. Rencana pembangunan rel kereta di IKN Nusantara pada tahun 2025 mendatang. Lokasi IKN Nusantara berada di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Disebutkan juga ada rencana bangun rel kereta dengan rute hingga Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara hingga Kalimantan lainnya. Kementerian Perhubungan, Kemenhub, ada rencana membangun jalur rel kereta api sepanjang 2.428 km di Pulau Kalimantan. Rute rel kereta ini diwacanakan dari Kalimantan Utara, Kaltara, menuju ke Kalimantan Selatan, Kalsel, sampai kota Banjarmasin. Kemudian berlanjut ke Kalimantan Tengah, Kalteng, hingga Kalimantan Barat, Kalbar. Pembangunan pertama akan dilaksanakan di IKN Nusantara mulai 2025, secara bertahap. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan, Dishub, Kalsel, Fitri Hernadi, mengaku belum mendapat informasi lebih. Termasuk tentang jalur kereta api Kalsel. Itu program pusat terkait IKN Nusantara. Dishub Kalsel belum diberikan informasi lebih selain yang disampaikan di atas, katanya, Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, Fitri mengatakan, rencana proyek kereta api Kemenhub ini sudah mencuat sejak 2014. Bahkan, Detail Engineering Design, DED, telah dirancang. Tapi, bisa juga nanti diterapkan dengan teknologi terbaru, atau trace jalur terbaru, karena memang banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi selama 10 tahun di Kalsel dan Trans Kalimantan khususnya, tuturnya. Rencana pembangunan jaringan jalur kereta api ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 64/2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara tahun 2022 hingga 2042. Dalam Perpres tersebut, disebutkan bahwa salah satu sistem transportasi darat yang bakal dikembangkan di IKN adalah jaringan transportasi kereta api. Jaringan transportasi kereta api tersebut akan dikembangkan terkoneksi dan terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi di Provinsi Kalimantan Timur dan antar wilayah dalam IKN Nusantara. Dalam Perpres Nomor 64/2022 tersebut juga menjelaskan pembangunan jaringan jalur kereta api yang akan dikembangkan di IKN berupa jalur kereta api umum yang akan melayani perjalanan antar kota dan perkotaan. OIKN sebut 15 investor bakal groundbreaking di IKN awal tahun 2024. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkapkan sebanyak 15 investor dalam negeri akan melakukan groundbreaking pada awal tahun 2024 di Nusantara. Di tahun 2024 kami akan mengawali dengan groundbreaking lagi yang kemungkinan dilaksanakan antara Januari, Februari dan sudah terdapat 15 investor yang dalam pipeline yang menyiapkan diri, ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam media briefing daring di Jakarta, Jumat. Agung menambahkan, rencana groundbreaking pada awal 2024 tersebut merupakan upaya dan komitmen untuk mewujudkan IKN sebagai kota hijau dan cerdas. Ini menunjukkan bahwa kami akan terus bergerak cepat di 2024 dengan groundbreaking untuk mewujudkan IKN sebagai kota hijau dan cerdas, katanya. Sebanyak 15 pihak yang berencana untuk melakukan groundbreaking pada awal tahun depan berasal dari dalam negeri dan terdiri dari lembaga negara, konsorsium, yayasan, dan investor swasta. Groundbreaking itu terdiri dari dua jenis yakni groundbreaking proyek ramah lingkungan, Green Project, dan groundbreaking yang dilakukan investor swasta serta lembaga negara. Untuk Green Project akan dilakukan groundbreaking proyek Botanical Garden oleh Konsorsium Nusantara dan peluncuran Pulau Suaka Orang Utan oleh Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo.
Kemudian untuk rencana groundbreaking lembaga negara dan investor swasta pada awal 2024, antara lain Otoritas Jasa Keuangan, OJK, terkait proyek pembangunan gedung kantor, proyek gedung kantor lembaga penjamin simpanan, LPS, proyek gedung BPJS Kesehatan, proyek gedung kantor PLN, proyek perkantoran Bank Mandiri, proyek hotel dari Jambuluuk, proyek hotel Bintang 5 dan Convention Center dari Royal Golden Eagle, RGE, dan groundbreaking proyek Mixed Uset Indogrosir. Kemudian rencana groundbreaking proyek hunian hijau, hotel dan lapangan golf dari Ciputra, proyek perkantoran Bank BCA, proyek showroom furnitur, lalu groundbreaking proyek kawasan pergudangan Sinar Primera, dan groundbreaking proyek Mixed Uset dari Grand Lucky Superstore. UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa pembangunan IKN menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh kawasan timur Indonesia. Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi. Cetak biru Kota Cerdas Nusantara jadi acuan pembangunan IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, meluncurkan Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara, dokumen yang menjadi acuan dalam pembangunan IKN di masa depan. IKN memiliki visi untuk menjadi livable and lovable city, kota yang layak huni dan dicintai. Oleh karena itu, dokumen ini juga akan berisi bagaimana mewujudkannya, kata Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Bambang mengatakan, Cetak Biru ini bertujuan untuk mewujudkan IKN sebagai kota yang layak huni dan dicintai, dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara akan memberi gambaran, acuan, dan panduan strategis bagi pemangku kepentingan dan juga masyarakat tentang visi dan misi IKN. Bambang menjelaskan dalam Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara menyediakan berbagai komponen perkotaan yang menjamin kualitas hidup yang baik, seperti air dan udara yang sehat, tata kota yang teratur, aksesibilitas yang baik, serta kondisi perkotaan yang aman dan nyaman. Dokumen yang memuat rancangannya serta implikasinya bagi masyarakat dan bangsa di masa depan, katanya. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 014 tentang Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara, dokumen ini juga bertujuan untuk merangkul pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan pengembangan kota yakni untuk mencapai titik keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat. Deputi Transformasi Hijau dan Digital Profesor Mohamed Ali Berawi mengatakan, Cetak Biru ini juga akan memuat berbagai aspek perkotaan yang dibagi dalam 6 domain sebagai landasan strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara, kata Ali. Dokumen ini, lanjutnya, juga dapat menjadi panduan komprehensif bagi pemangku kepentingan lainnya. Adapun peluncuran Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara merupakan tonggak penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Cetak Biru ini merupakan dokumen komprehensif yang memuat visi, misi, dan strategi pembangunan IKN yang menjadi panduan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat. Tentunya lewat Cetak Biru ini, pembangunan IKN sebagai peradaban baru akan berjalan sesuai rencana. OIKN akan bekerja keras mewujudkan IKN sebagai kota yang layak huni dan dicintai, dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai Indonesia Emas 2045.